Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan masih materi tentang listrik statis, tapi akan membahas tentang hukum Gauss dan potensial listrik serta energi potensial listrik. Nah, minggu lalu kita sudah belajar atau mengenal tentang adanya flux listrik, ya kan? Flux listrik itu adalah kuat medan listrik yang menembus permukaan seperti itu. Nah, flux listrik itu nanti ada kaitannya dengan hukum Gauss yang akan kita bahas hari ini. Nah, hukum Gauss menyatakan bahwa jumlah garis medan yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Jadi, misalkan ada benda kotak gitu, di dalam kotak kita berikan muatan. Nah, jumlah garis medan yang muncul atau menembus di permukaan itu menyatakan besarnya muatan yang ada di dalam kotak itu. Jadi makin banyak garis medannya berarti makin besar muatannya yang terlingkupi atau yang berada di dalam kotak tersebut. Nah, secara matematis dinyatakan sebagai berikut. Yang kotak kuning yang kiri itu kan N permukaan tertutup sama dengan Q muatan in itu inside atau yang dilingkupi per epsilon 0. Epsilon 0-nya adalah permisivitas ruang hampa, besarnya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Kemudian N permukaan tertutup tadi itu sama dengan flux listriknya. Nah, maka flux listrik ini atau simbolnya itu ya flux listrik sama dengan Q in atau muatan yang dilingkupi oleh suatu permukaan tertutup dibagi dengan epsilon 0. Sekarang kita akan mencoba mencari kuat medan listrik pada dua plat konduktor sejajar. Jadi kalau kemarin kita cari kuat medan listrik dari suatu muatan titik, hari ini kita mau menggunakan konsep hukum Gauss untuk menentukan kuat medan listrik pada dua plat konduktor yang sejajar. Ada positif, yang satunya positif, yang satunya negatif. Ini kita tampak samping, jadi gambarnya seperti ini. Nah, garis yang berwarna coklat ini adalah menyatakan medan listrik yang dihasilkan oleh plat yang kiri, makanya arahnya menjauhi plat yang kiri. Kemudian garis yang berwarna biru adalah medan listrik yang dihasilkan akibat plat yang kanan, karena muatannya negatif berarti garis birunya menuju ke plat yang kanan. Nah, kita gambarkan ada 3 daerah. Daerah 1 dan daerah 3 itu di luar platnya atau di kanan dan di kiri plat. Kemudian daerah 2 itu daerah yang berada di antara kedua platnya. Masing-masing plat ini menghasilkan E-nya sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Ini sebenarnya ada penurunan rumusnya yang lumayan panjang, jadi ini rumus jadi sebenarnya. Jadi langsung ketemu untuk satu plat ini dia punya kuat medan listrik besarnya sigma per 2 epsilon 0. Nah, sigma ini sebenarnya adalah rapat muatan tiap satuan luas. Jadi Q per A. Gitu. Nah, sekarang kita mau cari di daerah 1. Di daerah 1 arah E-nya kan berlawanan. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Yang ke kanan ini E milik muatan negatif. Jadi di sini dituliskan E negatif min E positif. Nah, karena masing-masing plat tadi kan besarnya sigma per 2 epsilon 0. Nah, karena sama, berarti karena dikurang, berarti hasilnya adalah 0. Maka kuat medan listrik di daerah 1 itu sama dengan 0. Kemudian di daerah 2, karena sama-sama ke kanan, berarti kan dijumlah untuk E positif maupun E negatifnya. Dijumlah sehingga hasilnya adalah sigma per epsilon 0 untuk kuat medan listrik di daerah yang berada di antara plat konduktor sejajar. Terakhir di daerah 3, karena dia sama ya, berlawanan arah, berarti besarnya juga sama dengan 0 untuk daerah 3. Contoh,
dengan konduktor plat sejajar yang setiap platnya berbentuk persegi panjang dengan panjang 5 cm dan lebar 2 cm, diberi muatan 8,85 mikrokolom yang berlawanan jenis, sama ya, positif dan negatif. Tentukan rapat muatan listriknya untuk masing-masing plat dan kuat medan listrik di antara kedua plat, berarti di daerah 2 atau E2. Yang diketahui tadi panjang, lebar, dan muatan, kemudian yang ditanyakan sigmanya dan E di antara plat. Sigma tadi muatan per satuan luas, berarti Q per A. A untuk persegi panjang, panjang kali lebar, berarti dimasukkan, ternyata ketemu hasilnya 8,85 kali 10 pangkat min 3 kolom per meter kuadrat. Kemudian untuk E di antara plat tadi kan ketemu sigma per epsilon 0. Nah, sigmanya kita dapatkan dari jawaban yang A. Berarti tinggal dimasukkan, kemudian dibagi epsilon 0 itu tadi 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ternyata hasilnya 10 pangkat 9 Newton per kolom. Nah, contoh berikutnya, bukan contoh ya, maksudnya materi berikutnya, kuat medan listrik pada konduktor bola. Nah, tadi kan pada plat sejajar. Nah, sekarang kalau bentuk permukaannya adalah bola, dan kita mau mencari kuat medan listrik di dalam bola, di kulit, dan di luar. Caranya kita gunakan permukaan Gauss namanya. Jadi kan hukum Gauss tadi menyatakan jumlah garis medan listrik yang melewati suatu permukaan tertutup yang di dalamnya ada muatan itu kan menyatakan besarnya muatan. Nah, sekarang kita seolah-olah itu ada permukaannya gitulah, seolah-olah ada permukaan tertutup yang melingkupi daerah tertentu. Nah, kita mau cari besar kuat medan listriknya di situ berapa. Nah, di sini permukaan Gauss 1 kan ternyata tidak ada muatan yang terlingkupi oleh permukaan Gauss 1. Berarti kalau tidak ada muatannya, berarti kan E-nya sama dengan 0. Karena tidak ada muatan yang dilingkupi untuk di dalam bola ya. Jadi dalam bola E-nya selalu 0 dimanapun tempatnya. Kemudian pas di kulit kita buat permukaan Gauss lagi yang melingkupi sampai ke jari-jarinya atau keseluruhan bola konduktor itu. Nah, ternyata yang dilingkupi itu kan ada muatannya, di dalam permukaan Gauss 2 ada muatannya, berarti kita bisa terapkan persamaan yang tadi, flux listrik sama dengan Q per epsilon 0, maka E-nya sama dengan Q per A kali epsilon 0. A untuk bola atau luas bola itu 4πr kuadrat, berarti E-nya sama dengan Q per 4πr kuadrat epsilon 0. Terus kita pisahkan 1/4 pi epsilon 0 itu kan sama dengan K atau 9 kali 10 pangkat 9. Yang kemarin kita sudah mengenal K, nah berarti E ini sama dengan K Q per R kuadrat, dengan R-nya adalah jari-jari bola konduktor. Terakhir untuk E di luar bola masih sama, di permukaan Gauss-nya kan tetap ada muatan, berarti kita bisa gunakan persamaan yang atasnya, tapi dengan R-nya adalah R kecil. R kecil ini menandakan besar R-nya ini tergantung dari jaraknya terhadap pusat bola konduktor. Nah, untuk memudahkan menghafal, bisa pakai grafik seperti ini. Jadi, grafik ini sudah disesuaikan, grafik sumbu Y-nya ini adalah dimulai atau lurusnya dengan pusat bola. Kemudian sampai pada jarak R, ini garisnya kan merah berada di 0, atau yang ini, garis yang merah yang ini. Nah, ini besarnya 0 antara 0 sampai R, berarti antara pusat bola sampai di kulit bolanya. Itu besarnya masih 0, baru pada R atau tepat di kulit bola, dia memiliki besar yang di sini, dia mulai punya besar Kq per R kuadrat. Kemudian kenapa landai? Karena makin jauh jaraknya dari pusat bola, itu kan dia berbanding terbalik dengan R. Berarti kan makin jauh jaraknya dari pusat bola, berarti dia akan makin kecil dan lama-lama mendekati
0. Itu ini untuk kuat medan listrik pada konduktor bola. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Ada bola konduktor berongga diberi muatan min 200 mikrokolom. Diameternya 6 cm. Berapa kuat medan listriknya di titik A yang terletak 2 cm dari pusat bola, kemudian titik B jaraknya 3 cm dari pusat bola, dan titik C yang jaraknya 6 cm dari pusat bola. Nah, kalau digambar seperti ini, diameternya 6, berarti kan jari-jarinya 3 cm. Titik A ada 2 cm dari bola, berarti masih di dalam bola ya. Kemudian titik B 3 cm dari pusat bola, berarti tepat di kulit bolanya. Yang 6 cm berarti kan di luar bola, berarti digambarkan di luar bola seperti ini. Nah, penyelesaian yang diketahui ada muatan dan tadi diameter. Yang ditanyakan E-nya pada jarak 2, 3, dan 6. Nah, untuk yang pada jarak 2 cm berarti kan dia masih di dalam. Kalau di dalam tadi, dimanapun tempatnya, E-nya sama dengan 0. Maka besar kuat medan listriknya di titik A sama dengan 0. Baru pada titik B, itu kan tepat di permukaan bolanya atau jaraknya sama dengan jari-jari bolanya. Berarti kita bisa gunakan persamaan E sama dengan Kq per R kuadrat. Kita masukkan nilainya. R-nya tadi masih dalam senti, kita jadikan meter, berarti 3 kali 10 pangkat min 2. Ternyata hasilnya diperoleh 2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter. Terakhir, untuk jarak pada 6 cm dari pusat, itu kan di luar bola, rumusnya masih sama, Kq per R kuadrat, tapi R-nya kita masukkan 6 cm atau 6 kali 10 pangkat min 2 di kuadrat. Nah, diperoleh hasilnya yaitu 5 kali 10 pangkat 8 Newton per meter. Untuk subbab selanjutnya nanti akan saya jelaskan di video berikutnya karena ini sudah cukup panjang kayaknya. Oke, sekian untuk video part pertama.